Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana kita pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Dina Rakda dari angkatan 22 kelas reguler dengan NIM 2022-02-051. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas final dari mata kuliah kepemimpinan yang dibawakan oleh dosen Dr. Andi Tenrisose SNS, SE, MSI selaku dosen pengampu. Adapun 11 submateri yang telah dipresentasikan dan saya akan merangkum ulang mengenai materi tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk dalam materi pertama. Materi pertama membahas tentang pemahaman dasar kepemimpinan. Pemahaman dasar kepemimpinan menekankan bahwa pemimpin bukan hanya tentang posisi tetapi juga tentang kemampuan untuk mengaruhi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin yang efektif harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan memahami konteks di mana mereka memimpin. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Cover 1997 sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang belajar seumur hidup tidak hanya memiliki pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, mendengar, mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayan. Seorang pemimpin tidak melayani tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Materi kedua membahas tentang sifat kepemimpinan. Makalah kedua menyoroti sifat kepemimpinan yang mencakup integritas, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sifat-sifat ini sangat penting dalam membangun kepercayaan yang terjadi fondasi bagi hubungan yang sehat antar pemimpin dan pengikut. Adapun beberapa sifat kunci yang biasanya dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Yang pertama, sifat yang jelas. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas dan mengomunikasikannya dengan baik kepada tim atau organisasi mereka. Yang kedua, di mana mereka tahu kemana arah ingin menuju dan mampu menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan menuju visi tersebut. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi, di mana pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kualitas utama seorang pemimpin. Mereka harus bisa menyampaikan ide, visi, dan tujuan mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh semua anggota tim. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki sifat integritas, di mana pemimpin yang efektif selalu menjaga integritas, yaitu menjalankan apa yang mereka katakan. Mereka memiliki moral yang kuat, memegang nilai-nilai etika, dan konsisten dengan tindakan mereka. Yang keempat, pemimpin harus memiliki sifat kemampuan membuat keputusan, di mana pengambilan keputusan yang tepat. Pemimpin yang efektif mampu membuat keputusan yang baik, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau ketidakpastian. Mereka bisa menganalisis situasi, mempertimbangkan semua opsi, dan membuat keputusan yang paling menguntungkan untuk tim atau organisasi. Yang kelima, kemampuan beradaptasi, di mana sifat ini yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru, teknologi baru, dan perubahan dalam dinamika pasar. Yang keenam, pemimpin harus memiliki sifat yang empati, di mana pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif anggota
tim mereka. Mereka menunjukkan perhatian tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Empati membantu pemimpin membangun hubungan yang kuat dan memperkuat ikatan dalam tim. Yang ketujuh, sifat ketekunan, di mana pemimpin efektif terus maju meskipun menghadapi hambatan dan tantangan. Mereka memiliki daya juang yang tinggi dan selalu berfokus pada pencapaian tujuan. Yang kedelapan, sifat motivator. Sifat motivator yang kuat. Pemimpin yang baik tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada pengembangan anggota tim mereka. Mereka memberikan dorongan, pujian, dan dukungan yang diperlukan anggota tim. Materi ketiga membahas tentang perilaku kepemimpinan. Di dalam makalah ini menjelaskan berbagai teori mengenai bagaimana perilaku pemimpin dapat mempengaruhi dinamika tim dan organisasi. Pemimpin yang menunjukkan perilaku yang konstruktif dan mendukung akan lebih mudah membangun kepercayaan di antara anggotanya. Adapun gaya kepemimpinan berbasis perilaku. Gaya kepemimpinan berbasis perilaku adalah pendekatan menekankan tindakan dan perilaku pemimpin sebagai faktor-faktor utama mempengaruhi kinerja individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Ada dua kategori utama dalam pendekatan kepemimpinan berbasis perilaku. Yang pertama, kepemimpinan berorientasi, di mana kepemimpinan berorientasi pada tugas. Pemimpin dengan gaya ini lebih berfokus pada pencapaian tujuan dan efisiensi operasional. Mereka seringkali memberikan arahan yang jelas, menguasai pekerjaan secara ketat, dan menekankan pencapaian hasil dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, pemimpin berorientasi pada hubungan, di mana pemimpin ini lebih peduli pada hubungan internasional dan tim. Mereka cenderung mendukung anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan membangun komunikasi yang terbuka. Materi keempat membahas tentang keterampilan dan kepemimpinan, di mana dalam makalah ini menekankan pentingnya keterampilan dalam kepemimpinan, menguraikan keterampilan utama yang diperlukan dalam pemimpin untuk efektif. Keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif adalah kunci dalam mengembangkan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman kajian empirik dan analisis para ahli, ada 3 kategori tentang timbulnya kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori genetik, di mana seseorang telah ditakdirkan untuk memiliki bakat-bakat kepemimpinan sejak ia lahir dan dilahirkan sebagai suatu keturunan menurut kodrat alam. Yang kedua, teori sosial, yaitu seseorang bisa menjadi pemimpin apabila ia dididik dan diberi pengalaman tentang kepemimpinan. Yang ketiga, teori ekologis, di mana teori ini dilahirkan sebagai respon terhadap kedua teori di atas, di mana seseorang akan menjadi pemimpin yang baik apabila sejak lahir dikaruniai bakat kepemimpinan yang dikembangkan secara teratur dan pengalaman kerja sehingga bakatnya berkembang menjadi kepribadiannya. Materi kelima membahas tentang kepercayaan dalam kepemimpinan. Makalah kelima membahas kepercayaan sebagai elemen penting dalam kepemimpinan. Kepercayaan memungkinkan pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari tim. Pemimpin yang dipercaya cenderung memiliki tim yang lebih produktif dan inovatif. Dampak kepercayaan yang positif dapat meningkatkan kinerja, kreativitas, dan stabilitas emosional dalam tim. Namun kepercayaan yang hilang dapat menyebabkan konflik dan penurunan moral. Oleh karena itu, pemimpin harus berusaha untuk mempertahankan dan mengelola kepercayaan dalam organisasi.
Ada beberapa tipe kepercayaan yang umum dibahas dalam konteks kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, kepercayaan internasional, di mana kepercayaan yang berkembang antar individu seperti antar pemimpin dan pengikut atau antar anggota tim. Yang kedua, kepercayaan institusional, di mana kepercayaan yang terbangun terhadap institusi atau organisasi secara keseluruhan, bukan hanya individu. Yang ketiga, kepercayaan terhadap kompetensi, di mana kepercayaan bahwa pemimpin atau tim memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepercayaan terhadap integritas, di mana seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan integritas, kepercayaan bahwa pemimpin atau organisasi diperlukan etis dan jujur. Yang kelima, kepercayaan dalam proses, kepercayaan bahwa proses atau sistem yang ada dalam organisasi efektif dan transparan. Yang keenam, kepercayaan situasional, kepercayaan yang muncul dalam konteks tertentu atau situasi yang spesifik. Yang ketujuh, kepercayaan diri, di mana kepercayaan individu dan kemampuan diri sendiri untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan. Yang kedelapan, kepercayaan pada visi, di mana kepercayaan bahwa pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat membawa organisasi menuju masa depan yang lebih baik. Materi ke-6 membahas tentang kepemimpinan tim. Makalah ini membahas konsep kepemimpinan dalam konteks tim, menekankan pentingnya pemimpin yang mampu mengelola dinamika kelompok, menciptakan sinergi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Fokusnya adalah pada strategi dan teknik yang efektif untuk mengarahkan tim agar bekerja sama secara harmonis. Menurut Katzenbach dan Smith menyatakan bahwa tim adalah kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang memiliki tujuan umum, bertanggung jawab bersama, dan saling percaya. Adapun keuntungan dan kerugian kerjasama tim. Keuntungan kerjasama tim yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, beragam ide dan perspektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan dukungan. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas. Yang keenam, pembagian tugas tanggung jawab. Adapun kerugian kerja sama tim. Yang pertama, potensi konflik. Yang kedua, efisiensi yang menurun. Yang ketiga, free rider atau penumpang gratis. Yang keempat, ketergantungan antar anggota. Yang kelima, pembagian tugas yang tidak merata. Yang keenam, masalah komunikasi. Materi ketujuh membahas tentang intelligent leadership, di mana intelijen ini membahas pentingnya kecerdasan pemimpin yang membangun karakter inner core dan kompetensi outer core. Dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, pemimpin perlu mengembangkan kapasitas untuk beradaptasi dan berinovasi. Makalah ini juga menyoroti peran karakter dan nilai dalam kepemimpinan serta mencakup model roda intelligent leadership yang menggambarkan elemen-elemen kunci yang harus dimiliki pemimpin. Keberhasilan kepemimpinan tergantung pada keseimbangan antar karakter yang kuat dan keterampilan yang efektif. Materi ke-8 membahas tentang Dell Leadership Code. Makalah ini menawarkan panduan sistematis mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Ia menjelaskan karakteristik dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang sukses, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks organisasi. Kode ini membantu pemimpin untuk memahami tanggung jawab dan peran mereka. The Leadership Code adalah kerangka kerja pemimpin yang sistematis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya secara efektif dengan menghitungkan konsep-konsep dari The Leadership Code itu sendiri.
Leadership Code dikemukakan oleh David Ulrich. Adapun tujuan utama Leadership Code, yang pertama, membangun kepemimpinan efektif dan profesional. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemimpin. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keempat, membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Yang kelima, menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Materi ke-9 membahas tentang Agent Leadership, di mana Agent Leadership ini adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya keterlibatan dan motivasi anggota tim. Dengan menerapkan aspek engagement, kepemimpinan redaksional, motivasional, organisasional, dan mengedepankan karakter core, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Pendekatan ini tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan, tetapi juga memperkuat hubungan antar individu, membangun kepercayaan, serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang. Agent leadership menjadi kunci dalam menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya berhasil secara strategis, tetapi juga bermakna secara manusiawi. Materi ke-10 membahas tentang The Mentor, di mana The Mentor ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan individu dan organisasi. Mereka tidak hanya berfokus berbagai pembimbingan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, dukungan, dan pengetahuan. Melalui pendekatan yang empatik dan komunikatif, mentor dapat membantu individu mengenali potensi mereka, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan pribadi serta profesional. Proses mentoring yang efektif melibatkan berbagai elemen, termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif, menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, dan membangun kepercayaan. Dengan menerapkan model 7E, mentor dapat secara sistematis meningkatkan keterampilan dan kinerja individu. Dampak positif dari mentor tidak hanya terlihat dalam pengembangan keterampilan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, pembentukan nilai-nilai positif, dan menciptakan jaringan yang bermanfaat. Dengan demikian, mentor berkontribusi untuk hanya terhadap kesuksesan individu, tetapi juga terhadap keberhasilan tim dan organisasi secara keseluruhan. 11 membahas tentang The 12 Absolute Leader. Makalah ini berfungsi sebagai panduan untuk pemimpin dalam mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin dengan sukses. Unsur dan elemen kepemimpinan adalah sesuatu yang menjadi pembentuk dari jiwa kepemimpinan seseorang. Jika kita melihat seorang pemimpin ataupun kita sebagai seorang pemimpin, adapun 12 elemen mutlak kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin, di mana seorang pemimpin berarti mengambil tanggung jawab penuh untuk memimpin tim atau organisasi ke arah yang benar. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah inti dari semua tindakan kepemimpinan. Tanpa tujuan yang jelas, tindakan dan keputusan seorang pemimpin tidak memiliki arah atau dampak yang berarti. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki strategi, di mana strategi adalah peta jalan membimbing tim atau organisasi menuju visi yang ingin dicapai. Yang keempat, orang-orang. Pemimpin tidak dapat memimpin dalam sukses tanpa tim yang solid. Yang kelima, tindakan, di mana keberhasilan tidak dapat dikelola jika tidak dapat diukur. Yang keenam, memberdayakan tim adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Yang keempat, penghargaan, memberikan penghargaan dan pengakuan
Pengakuan adalah bahan bakar yang mendorong motivasi dan kinerja anggota tim. Yang kedelapan, mengantisipasi, di mana kepemimpinan yang hebat melibatkan kemampuan untuk melihat ke depan dan mengantisipasi tantangan atau peluang sebelum mereka muncul. Yang kesembilan, navigasi. Dalam situasi sulit, pemimpin harus menjadi panduan yang membawa tim mereka melewati badai. Yang ketujuh, pemimpin harus memiliki komunikasi, di mana komunikasi yang ini berfokus pada semua hubungan yang sukses dalam tim. Yang ke-11, mendengarkan, di mana pemimpin mendengarkan arahan dari anggota tim. Pemimpin harus menunjukkan empati dan perhatian penuh saat mendengarkan anggota tim. Yang ke-12, belajar. Kepemimpinan adalah proses pembelajaran yang terus-menerus. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah konsep multidimensional yang melibatkan berbagai elemen termasuk karakter, sistem, dan strategi. Pemimpin yang efektif mengintegrasikan semua aspek untuk membangun tim yang kuat dan organisasi yang sukses, memberikan wawasan yang unik mengenai berbagai aspek kepemimpinan. Secara keseluruhan, mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif memerlukan kombinasi karakter yang kuat, keterampilan interpersonal, strategi yang jelas, dan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi, di mana seorang pemimpin juga harus memiliki tujuan dan komunikasi yang baik terhadap bawahan atau anggota tim. Itulah kesimpulan dan materi yang telah saya bahas. Semoga materi mengenai kepemimpinan bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.